Shalom. Mari siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau yang terbaik pada sore ini. Kita Amin. mengangkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bahwa benar dia Bapa yang baik, amat baik dan sangat baik dalam hidup kita. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kita mau berdoa biar Tuhan memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Saya minta dengan hormat biar nanti Pak Timi bawa kita di dalam doa pembukaan.
Ya, Bapak Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang berkuasa atas langit dan bumi. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami bersekutu bersama saudara seiman kami Tuhan. Biar persekutuan kami milik istri ini terus menjadi berkat ya Tuhan. Bukan saja kepada kami yang hadir yang melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Bapak Roh Kudus, berkati Bu Messi sebagai WL, bahkan firman Tuhan renungan yang akan disampaikan oleh hambamu Pendeta Yohan Sambiako, biar hadirat ucapan rema daripada Roh Kudus memberkati setiap kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang hidup, kami panjatkan doa ucapan syukur kami dalam ibadah FM ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Timi, Tuhan berkati. Sama-sama Ibu. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, sungai sukacitamu mengalir. Amin. Biar mengalir sungai sukacita Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari katakan sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita mau menari bagi Raja kita. Menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita mau menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu melayani. Nipu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, mari dengan sukacita, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya sungai sukacita Tuhan mengalir sore ini, amin. Haleluya. Imun kita naik, tidak ada penyakit. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala ia tambahkan, dan segala penyakit dia akan lalukan. Amin. Di dalam ibadah ada kuasa Tuhan, di dalam pujian ada mujizat Tuhan, di dalam pujian ada kekuatan, penghiburan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya nggak mau kalah sama Pak Johan. Kalau dia mau muji Tuhan, semangat. Haleluya. Sekarang juga saya mau semangat. Haleluya. Biar pas ya. Pujiannya sama khotbahnya ntar sama-sama semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hatimu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita angkat pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan.
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di FM ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di FM ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Johan untuk. Oke. Ya, kita berdoa ya, Bapa di sorga, kami buka hati kami untuk Engkau berfirman di sore hari ini. Kuduskan, layakkan, kami buka bejana hati kami untuk firman-Mu di sore ini, yang akan terus membawa kami memiliki hati seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup ini bermanfaat bagi pelayanan kami, bagi jemaat yang Tuhan percayakan, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang sahabat-sahabat, teman-teman kami, bahkan orang-orang yang membutuhkan Kristus. Tuhan, biarkan melalui firman-Mu di sore hari ini benar-benar akan membawa kami untuk melakukan apa yang firman akan sampaikan kepada kami di sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarkan Engkau-lah yang berbicara di dalam diri hamba-Mu, di dalam setiap kami yang ada di Zoom ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita masih diberikan terus waktu untuk mendengar firman Tuhan. Maka sore hari ini kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan melalui FM pada sore ini. Kita langsung membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan sampai ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Firman ini ya sudah kita tahu semua ya. Tapi ketika saya coba membaca, menggali, merenungkan
maka saya menemukan sesuatu yang baru di dalam firman Tuhan yang akan kita baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Aniaya dan kesejahteraan, itu temanya, ya. Tentunya saya percaya bahwa saya tidak perlu mengulaskan, ya, cerita dari Yusuf ini sebagaimana yang saudara sudah tahu, tetapi mari kita belajar, karena ketika saya membaca ayat ini beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, dan saya mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi kitab ini, tema ayat ini saya sudah mendapatkan kurang lebih 10 judul yang saya dapatkan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Maka tema kita semua, aniaya dan kesejahteraan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di sore ini, bagaimana riwayat cerita dari Yusuf, saudara, saya sudah tahu. Yang membawa Yusuf menjadi seorang yang luar biasa, memiliki kesejahteraan, tidak hanya merta-merta, tidak melalui, ya, artinya semua harus ada sesuatu yang dilaluinya di dalam kehidupan Yusuf. Nah, saya pikir kita yang pernah merintis dalam pelayanan, pastinya kita pasti mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tidak menyenangkan hati kita, dan macam-macam banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan melihat peristiwa dari Yusuf ini, bagaimana dia dianiaya oleh saudara-saudaranya, ya. Saya tidak perlu menceritakan dari mana, baik apa yang terjadi dan lain sebagainya. Tetapi dia sampai kepada satu kepercayaan yang besar yang dipercayakan oleh Raja Firaun, bahkan kekuasaan Raja Firaun, bahkan seluruh isi dari kerajaan Firaun diserahkan kepada Yusuf. Tapi tentunya semua dilalui oleh Yusuf melalui aniaya, baru dia bisa sampai ke puncak yang Tuhan percayakan yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf. Nah, apa aniaya itu sudah tahu semua, ya, sudah tahu aniaya penderitaan yang dihadapi oleh Yusuf sehingga akhirnya dia mendapatkan kesejahteraan di dalam kerajaan Firaun pada waktu itu, ya. Saudara-saudara, tentunya kita sebagai hamba Tuhan, kita menginginkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Semua kita, apalagi buat anak-anak kita, kalau perlu, kita tidak mau anak-anak kita menderita, kita mau anak-anak kita hidup mereka lebih dari kita orang tua. Bahkan kita mengharapkan kepada anak-anak kita mereka yang sukses hebat. Itu harapan kita kepada anak-anak kita. Nah, tetapi melihat dari sejarah yang kita baca di sore hari ini, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Luar biasa, ya. Mungkin sore hari ini saudara tidak menderita masalah makan. Saudara semua fasilitas ada, ya, punya rumah, punya segala-galanya. Masalah fasilitas finansial saudara mungkin sudah nggak masalah. Semuanya ada. Buktinya saudara dan saya sehat,
masih bisa makan, masih bisa kita bekerja dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mensejahterakan keluarga kita, mensejahterakan orang-orang yang kita layani. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Yusuf, kalau saya percaya Yusuf ini dia tidak masalah dengan makanan dan minum, karena tidak pernah menceritakan bahwa Yusuf sudah tidak makan, dia kelaparan dan lain sebagainya ya. Tetapi yang kita lihat bahwa bagaimana Yusuf sehingga dia sampai kepada satu kerajaan yang membuat Yusuf menjadi orang kepercayaan dari Raja Firaun. Yusuf melalui semua aniaya itu. Saudara mungkin ya, saudara dan saya tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak menderita lagi mungkin masalah finansial, kita punya segalanya. Tetapi yang mungkin saudara dianiaya adalah kehidupan tubuhmu, rohmu, hatimu, pikiranmu. Itu yang sedang mungkin kita dianiaya dalam hal ini. Kita harga diri kita tidak dihargai ya. Pengorbanan kita tidak dihargai. Perasaan saudara dan saya tidak dihargai, disakiti ya. Dan apapun yang kita lakukan seringkali orang tidak terima. Saudara, ketika harga dirimu diinjak-injak, kita mulai kecewa, kita mulai sakit hati, kita mulai dendam, kita mulai marah, kita mulai meninggalkan mereka, kita mulai gak peduli dengan mereka, kita mulai menyimpan kesalahan orang-orang yang menyakiti kita. Saudara Yusuf, sekalipun Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, saya tidak perlu apa saja hal-hal yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Saudara udah tahu semua. Tapi Yusuf tidak pernah membalas. Nggak pernah membalas. Dia jalani saja. Itulah yang dilakukan oleh Yesus kalau saudara dan saya. Ketika Yesus dianiaya, ya, ketika Yesus dicambuk, kita akan menuju kepada Paskah. Ketika Yesus diikat di tiang, kemudian dicambuk, kemudian ditelanjangin, kemudian difitnah, kemudian diludahi, kemudian dia disuruh pikul salib sampai kepada Golgota. Kemudian sampai di salib itu, setelah diangkat salibnya jatuh, diangkat kembali. Kemudian dia ditusuk lambungnya, dikenakan mahkota duri. Yesus tidak pernah bergeming, Yesus tidak pernah marah, Yesus tidak pernah mengutuk, Yesus tidak pernah menghakimi mereka. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun Yesus disakiti begitu rupa sampai mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini kita perlu menyadari bahwa kalau kita mau mencapai kepada sesuatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, paling tidak kita masuk dalam kerajaan yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Paling tidak kita sudah akan menerima mahkota. Nah, di dalam ketika kita masuk dalam kerajaan sorga, ketika Yesus panggil. Nah, persoalannya saudara-saudara hari ini, hari-hari, bagaimana kalau sudah ditolak, pelayananmu tidak diterima, pengorbananmu tidak diterima, engkau digosipkan, engkau dicerita sana sini, engkau dijelekan nama saudara. Saudara, apakah engkau masih mau mengampuni? Masihkah engkau mau menerima dengan mereka dengan baik? Masihkah kita berkawan? Masihkah kita tersenyum? Masihkah pikiran kita menyimpan kesalahan mereka? Masihkah kita dendam? Masihkah kita sakit hati? Masihkah kita tidak lagi memaafkan mereka? Yesus sudah memberikan satu pelajaran. Saya pernah mengalami ini Bapak Ibu, ya. Saya disakiti luar biasa, ya, sangat luar biasa. Sakitnya bukan di sini, sakit banget.
Sampai rasanya untuk berdoa pun sudah tidak mampu karena sakitnya luar biasa. Sakit. Waduh, nama saya dijelaskan di mana-mana. Sehingga teman-teman pendeta menjauhkan saya, mudah mereka mulai tambah menceritakan saya dan sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu, orang yang dan ini pendeta Bapak Ibu, suami istri. Ya, suami istri pendeta. Mereka pergi cerita dan menghancurkan nama baik saya. Sampai saya terpuruk benar-benar. Sampai sempat saya meradu, saya menyimpan satu dendam di dalam hati ini. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata tidak ada gunanya. Dan akhirnya saya bertindak, saya ketemu dengan mereka yang menyakiti saya ajak pergi makan bersama-sama, cerita, ajak pergi bersama-sama kemana, saya ajak mereka. Walaupun memang sakitnya luar biasa. Tetapi saya belajar ketika saya belajar tentang Yusuf, ketika saya belajar tentang Yesus. Wow, hebat banget. Hebat banget. Kalau saya menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan hanya karena gara-gara orang yang menyakiti hati saya, nggak ada gunanya. Saya tidak akan dipercayakan sesuatu yang besar dalam pelayanan. Justru di dalam penganiayaan, hatiku dianiaya, pikiranku dianiaya, jiwaku dianiaya, tubuhku dianiaya, perasaanku dianiaya. Justru dari situ saya belajar dan terus belajar lebih baik. Saya berdiam diri, saya berdoa buat mereka, saya melepaskan berkat buat mereka, dan saya aman. Saya akan mampu bisa keluar dari situ. Dan saya akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Apa yang saya pernah kerjakan di dalam pelayanan saya. Dan buktinya saudara, setelah saya ajak mereka pergi makan, saya bergaul, saya pokoknya pergi, saya bawa mereka di mobil. Wow, luar biasa. Hati saya terlepas dari segala rok dendam dan lain sebagainya. Saya tidak mau menyimpan dendam di dalam hati saya karena itu merugikan saya. Dan tidak karena saya seperti Yesus. Jangan sampai gitu. Seperti Yesus, ya kan? Seperti Yesus. Itu saja ku minta. Itu poin pertama saudara, ketika Yusuf taat kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan Yusuf kepada Tuhan yang mampukan Yusuf mampu keluar dari aniaya itu menuju satu tempat yang Tuhan sudah sediakan, yang membuat hidup Yusuf menjadi sejahtera. Ya, tidak cukup kita bisa nyanyi seperti Yesus, seperti Yesus. Tapi ketika harga dirimu diinjak-injak oleh orang lain atau teman-teman kita, atau mungkin Tuhan mengizinkan saudara dan saya saling disakiti, nggak apa-apa. Kita mulai tidak memaafkan, kita mulai menghakimi mereka. Saudara, bukan hak kita untuk menghakimi. Tolong Pak Timli, mungkin bisa Pak siapa ya? Pak Timi. Pak Timi, halo, adakah? Halo? Ya, Ibu Mika, adakah Ibu Mika? Shalom, ya ada. Coba tolong, kalau saya tidak salah ya, Yudas pasal 1 ayat 9, coba dibuka. Baik. Yudas pasal 1 ayat 9. Apa yang dikatakan? Kalau nggak salah. Ya. Yudas pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam, maaf, ini Alkitabnya terlalu kecil. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam
suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, Amin. malaikat aja nggak berani menghakimi iblis loh. Iya. Karena itu haknya Tuhan. Jadi saudara, kalau kita disakiti, kita tidak dihargai, dikecewakan, berkati saja. Amin. Kita nggak usah menghakimi orang. Malaikat nggak berani menghakimi iblis. Itu haknya Tuhan. Pembalasan itu datang dari Tuhan. Jadi kesetiaan dan ketaatan Yusuflah kepada Tuhan, ya, yang membawa Yusuf bisa sampai kepada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan kepadanya. Dia menjadi orang yang sejahtera. Buktinya, karena Firaun mempercayakan ayat yang kelima, sejak ia diberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah Mesir. Itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena kesetiaan Yusuf, saudara, jangan kita ini pendeta, kita mulai, saya kan pendeta, pasti Tuhan memaklumi, ya, dan lain sebagainya. Jangan kita pura-pura di depan orang. Ya, lebih baik kita terbuka. Kita setia saja. Jadi kita hamba-hamba Tuhan ke depan, nggak apa-apa. Kalau dianiaya, engkau tidak dihargai, pelayananmu tidak dihargai, semua, engkau disakiti, engkau digosip, biarin aja. Karena Tuhan akan membawa engkau kepada satu kehidupan yang kesejahteraan yang Tuhan berikan. Paling tidak engkau diberikan sesuatu yang yang kuasa yang spektakuler. Tuhan menambahkan porsi pelayananmu. Tuhan akan menambahkan kuasa dalam pelayananmu. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara dibawa seperti Yusuf, wow, tersenyum. Tadi saya sudah katakan, bagaimana Yesus disiksa. Luar biasa. Dia manusia pada waktu itu. Manusia sejati dan dia manusia ilahi. Dia tidak berkuming sedikit pun. Dia hanya menahan penderitaan. Sampai di atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bisakah kita? Bisa. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu kuncinya kesetiaan dan ketaatan. Yang membuat saudara dan saya sejahtera. Jadi aniaya itu membuat saudara dan saya untuk memiliki kehidupan yang pada akhirnya kita akan menikmati bagaimana Tuhan bekerja memberkati saudara dan saya. Pelayananmu, jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu itu bukan jemaatmu, jemaatnya Tuhan, ya. Anak-anakmu diberkati, cucu-cucumu diberkati, buyutmu dan semua diberkati melalui kesetiaan. Kita akan lihat bagian yang kedua. Ya, tadi yang pertama kesetiaan dan ketaatan Yusuf sehingga dia masuk kepada negeri yang Firaun. Kemudian Yusuf peduli dengan orang tua, ya. Kejadian 45, tolong salah satu akan membacakan, ya. Kejadian, saya baca deh. Kejadian pasal 45. Kita lihat Kejadian pasal 45. Ayat yang ketiga. Saya baca ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Saudara-saudaranya ketika terjadi musim kelaparan, ya, kemudian saudara-saudaranya pergi di Mesir untuk meminta pertolongan bantuan, tapi mereka tidak tahu kalau Yusuf yang sudah ada di kerajaan Firaun menjadi orang yang hebat, orang nomor satu. Dia diberikan kuasa, untuk memberikan makan kepada kerajaan Mesir dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu. Tapi ketika saudara-saudara Yusuf yang sudah menyakiti Yusuf, apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Masih hidupkah Bapak? Yusuf kenal saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak kenal Yusuf. Ya, karena penampilannya mungkin sudah berbeda.
Karena hidupnya sudah sejahtera. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia bertanya, di mana Bapak? Mana ayah? Mana Benyamin? Ayat ke-9 dia berkata begini, segeralah kamu kembali kepada Bapak dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Saudara, yang membuat kita sejahtera dalam hidup ini ketika saudara dan saya melayani orang tua dengan baik. Puji Tuhan, mungkin sudah tidak punya orang tua, haleluya, bebas. Tapi bagi kita yang masih punya orang tua, ini nggak bisa dianggap enteng. Yang membuat saudara dan sepelayanan kita sampai hari ini, kita menikmati bagaimana Tuhan memberkati pelayanan, bagaimana Tuhan mengurapi kita, bagaimana Tuhan memimpin kita, ini doa orang tua. Pengaruh orang tua nggak bisa dilepaskan, tidak bisa diabaikan begitu saja. Saya menyesal Bapak Ibu, setelah saya sudah, saya nggak dapat melakukan sesuatu kepada orang tua saya karena sudah meninggal dua-duanya. Karena pada waktu itu saya menganggap bahwa saya ini orang yang sudah terbuang. Ya, saya terbuang dari keluarga. Karena umur 6 bulan saya sudah tidak bersama dengan orang tua. Saya terpisah sampai orang tua saya meninggal. Ya. Tapi ada yang memelihara saya. Ada satu pendeta adalah gembala saya. Dia memelihara saya dari SD kelas 2 sampai saya menikah, sampai detik ini. Dia adalah gembala yang memperhatikan saya, menyekolahkan saya, mendidik saya, mensupport saya, dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya begini. Karena doa orang tua yang sudah membimbing saya, yang sudah mendoakan saya, maka saya akan berusaha bagaimana. Saya masih punya mertua. Saya masih punya orang tua, mertua saya. Karena orang tua saya sudah nggak ada dua-duanya, tapi saya masih punya mertua. Saya bilang sama istri saya, nanti kalau kita pulang, setelah kita pelayanan, kita harus pergi sama orang tua. Kita harus melakukan sesuatu kepada orang tua. Karena orang tua itu nggak bisa diabaikan. Orang tua itu harus dihormati. Yusuf berkata, dia tanya yang pertama, mana Bapak? Bawa dia ke sini, jangan tunggu-tunggu, secepatnya. Kita mari, walaupun kita hamba Tuhan, nggak salah saudara kita melakukan sesuatu kepada orang tua kita. Ada banyak anak-anak, dia begitu loyal sama orang lain. Dia kasih uang 2 juta, kasih si A, si B, waduh, besar-besar sama orang tua ala kadarnya. 200, 500. Ala kadarnya. Padahal kita tidak sadar berdoa orang tua lah yang membuat kita sampai hari ini kita bisa melayani dengan baik. Nggak bisa. Yusuf berkata, cepat pulang. Bawa Bapak ke sini. Ayat 18. Ayat 18. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Bayangin, walaupun Yusuf sudah disakiti, dia orang yang bermurah hati. Dia tidak simpan dendam buat saudara-saudaranya. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, semua keluarga. Adik-adikku yang tidak dibayang, yang tidak datang bersama denganmu, jemput mereka, bawa kepadaku. Saya mau beri sesuatu yang paling baik dari tanah Mesir ini. Dia memberkati, mensejahterakan orang tuanya. Dia mensejahterakan keluarga, saudaranya. Kita terkadang, kalau orang tua kita, saudara coba lihat ya, saya selalu melihat di YouTube, orang-orang Chinese. Sorry ya, orang Chinese.
Wah, itu orang Chinese kalau anak-anak menghormati orang tua, minta ampun luar biasa. Aduh, terkadang saya terharu, Tuhan. Coba semua orang seperti ini ya. Mereka, aduh apa saja mereka lakukan anak-anak ini buat orang tua mereka yang sudah jompo, yang sudah umur lanjut usia. Saya lihat itu dan itu sangat baik memberkati. Saudara, kita seringkali wah, orang lain kita borosnya minta ampun. Mereka telepon kita, Pak, minta tolong ini dong, langsung. Tapi begitu orang tua kita minta uang, tunggu ya Pak, besok. Kita kasih apa ala kadarnya saja. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Ya bersyukur saudara kalau engkau masih tidak punya orang tua, yang sudah tidak punya orang tua. Tapi yang masih punya orang tua, perhatikan ini baik-baik. Ayat 19. Terus ayat yang ke-7. Ayat 18 tadi ya. Jemputlah ayahmu dan isi rumahmu. Ayat yang ke-27. Kita lihat coba. 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Ayat yang ke-28. Ketika kata Yakub, cukuplah itu, anak masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Sebelum orang tua kita mati. Saudara bersyukur kalau masih ada orang tuamu yang hidup. Walaupun saudara jauh, berikan perhatian kepada orang tua. Saya melakukan itu. Saya punya gembala. Saya sampai hari ini Bapak Ibu jujur ya. Gembala saya itu mendoakan saya setiap hari. Dan saya merasakan itu doa gembala saya. Orang tua yang sudah menyekolahkan saya sampai saya jamba Tuhan sampai sekarang ini. Saya tidak pernah putus hubungan dengan gembala saya. Karena saya anggap dia adalah orang tua yang menggantikan orang tua yang sudah meninggal. Dia yang memelihara saya, mencukupi semua. Dia punya perhatian yang luar biasa sampai detik ini. Kalau saya ada bukan karena saya hebat. Ada orang tua di belakang saya yang mendoakan saya. Maka apa tanggung jawab saya? Apa yang saya bisa berikan kepada orang tua saya akan lakukan. Saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kamu anak-anak saya, jangan engkau pelit sama orang tua. Kita ini terkadang kita pelit sama orang tua. Kita nggak pelit sama orang, tapi sama orang tua kita pelit. Ya, makanya banyak orang akhirnya durhaka dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu, jangan heran. Mungkin bukan kita menikmati, tapi anak cucu kita. Yang terakhir, jadi yang membuat Yusuf sejahtera lewat aniaya, kemudian kepeduliannya dengan Tuhan. Yang terakhir, tujuan Tuhan kepada Yusuf melalui penderitaan. Ayat Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Kita naik ke atas. Ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku, ya kan? Ini tujuan Tuhan kepada Yusuf bagian ketiga ya. Poin yang ketiga, melalui penderitaan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar padamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf menyadari dia tidak menjadi sombong, tetapi Yusuf sadar persis Tuhan yang membawa dia ke sana, ke tempat tanah Firaun, di kerajaan Firaun di Mesir. Sekalipun dia difitnah, dianiaya di sana, di penjara, tapi Yusuf menyadari Tuhanlah yang mengutus aku lebih dahulu di sini.
Bukan engkau yang membawa aku di sini, Tuhan. Karena Tuhan punya rencana buat saudara, buat orang tuanya, saudara-saudaranya Yusuf, buat Yusuf, dan buat kerajaan Mesir. Sehingga Mesir diberkati Tuhan, baik di istana sampai ke ladang. Tuhan berkati. Kenapa? Karena kesetiaan Yusuf yang begitu luar biasa. Ini perlu dicontoh. Dengan kita tidak dihargai organisasi, kita tidak dipeduli organisasi, kita diabaikan organisasi, kita mulai ngomel, kita mulai menyalahkan, kita mulai udah macam-macam. Yusuf dia berkata dengan kerendahan hati, Tuhanlah yang mengutus aku di sini supaya engkau punya makanan ketika engkau datang, ketika kelaparan terjadi. Ketika saudara-saudaranya datang, saudara-saudaranya tidak tahu kalau Yusuflah yang orang nomor 1 di dalam kerajaan Firaun itu, yang diberikan kuasa untuk mengatur istana raja dan seluruh kerajaan dari Mesir. Saudaranya nggak tahu. Apakah Yusuf mengusir mereka? Tidak. Diberikan gandum, diberikan apa yang mereka dibutuhkan, diberikan kepada mereka. Saudara, kita dipanggil Tuhan. Walaupun ada pujian, meskipun saya susah menderita dalam dunia, ya kan? Gak apa-apa. Kalau saudara difitnah, tidak dihargai, lakukan tugasmu dengan baik. Layani Tuhan saja. Ya. Kita belajar, terus belajar. Jadi, sekalipun saudara, mungkin kita tahu semua, waduh, kita membaca Alkitab hebat. Ya. Kita membahas Alkitab hebat, kita mengupas Alkitab hebat. Iya kan? Kita tahu semua. Tetapi ketika engkau disakiti, apakah saudara mampu untuk memaafkan mereka, mau menerima mereka padanya? Ketika harga dirimu dia injak, wah, kita mulai marah, kita mulai waduh, memang ini orang ini tidak tahu diri, ya. Kita sudah tolong, tidak tahu diri. Yusuf kalau mau berkata seperti itu bisa. Ini saudara-saudara tidak tahu diri, ya. Dan datang sudah menganiaya saya dan lain sebagainya, mau datang minta tolong sama 8. Tuhanlah yang mengutus aku dalam kerajaan ini supaya persediaan makanan ada ketika terjadi kelaparan. Bapak Ibu, ketika engkau disakiti, katakan Bapa, engkau baik. Kalau engkau tidak disakiti, kalau engkau tidak dihargai, engkau tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Sekali lagi, mungkin saudara tidak menderita masalah makan, minum, keuangan, finansial, tidak. Tapi apakah saudara memiliki hati seperti Yesus? Apakah engkau memiliki pikiran seperti Yesus? Apakah kita memiliki hati seperti Yusuf? Perhatikanlah. Biarkan firman Tuhan di sore hari ini akan memberkati kita semua. Amin. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Di sore hari ini, kami mau setia, kami mau menjadi terbaik buat orang-orang tua, bahkan orang yang sudah punya pengaruh besar, hingga kami bisa menjadi seperti sekarang ini. Tujuan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, apapun yang terjadi, kami tahu bahwa itu rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Lu dari mana? Lu dari mana? Mika yang ribut itu. Ibu Lydia. Tolong Ibu Lydia.
Ibu Lydia Mic-nya tutup. ditutup. Co-host saja yang bantu, co-host banyak tapi enggak ada ini. Ya, tolong ke host bantu Pak Komingguan. Saya serahkan pada Pak Komingguan. Ini Pak Komingguan nggak ada ya? Pak Komingguan nggak ada ya? Enggak ada Bu Messi. Itu Nggak ada diserahkan ya? sama Pak. Lanjut aja. Ya, Pak Dirikson ada nggak Pak Dirikson? Pak Dirikson. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Ini saya lihat Ibu Lydia lagi telepon terus, apa dia mendengar? Dikonfirmasi ulang aja Ibu Lydia itu enggak fokus itu. Iya, Ibu Lydia. Tanya Ibu Lydia, bisa ini Pak Dirikson, Pak Manik aja kali. Sudah ada pada sudah. Tuh dia Pak lagi Koming. teleponan. Ya, puji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian sebelum kita tadi ini ya Pak Dirikson yang buat besok. Besok nggak ada ya? Senin. Iya, hari Senin. Herman Tanjung. Iya, Pak. Makasih Pak Dirikson. Pak Komingguan mau ngomong dulu atau saya langsung pujian? Ya, lanjut aja Bu Messi. Soalnya tadi wifi saya error tuh. Ya, Ya, lanjut aja Bu Messi. ya puji Tuhan. Kita angkat pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya, bahwa hanya dekat Tuhan kita bisa tenang. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Sekalipun masalah bertubi-tubi, pencobaan, penghinaan, kalau kita dekat Tuhan, kita bisa atasi semua bersama dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita mau masuk di dalam doa syafaat, biar nanti Pak Manik bawa kita di dalam doa syafaat. Baik, kita berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini Tuhan, kami sungguh Engkau berkati karena dapat beraktivitas mulai pagi sampai sore menjelang malam hari ini. Terutama Bapa di surga, kami percaya bahwa apapun yang sudah kami kerjakan, kami lakukan sepanjang hari ini. Kami tahu hanya kemurahan Tuhan saja yang bekerja, yang memampukan kami untuk boleh beraktivitas. Terutama Tuhan, hamba-Mu Bapak Tuhan untuk sampai aku yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhanlah yang mengatur setiap langkah hidup setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat Tuhan yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya, baik dalam suka duka, senang susah kami, ketika kami tetap berharap, ketika kami tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, ada rencana Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa, mampu kami selami. Untuk itu Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan berkuasa dan bernaung atas segala hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa berkati atau dengan luar biasa, yang dalam setiap pelayanan, dalam setiap aktivitas yang dilakukan, biarlah berkenan kepada Tuhan senantiasa. Berkati keluarga, berkati anak-anak, terutama Tuhan, orang tuanya yang masih sampai pada saat ini masih menjadi berkat di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, luar biasa. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi hamba-Mu ini. Hingga sampai pada saat ini Tuhan, dia boleh merasakan bahwa walaupun Tuhan orang tua kandungnya sudah tidak ada bersama dengan dia, tapi Tuhan boleh utus hamba-Mu dari orang tuanya. Terima kasih Bapak, terpuji nama berkati juga orang tuanya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ya senantiasa Tuhan tetap pakai untuk menjadi berkat, untuk mencari jiwa, bahkan senantiasa melayani Engkau dalam damai sukacita. Terima kasih Bapak surga. Begitu juga buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani tempat ini, baik Bapak Pendeta Komingguan, Hendra Winata, Pendeta Derikson Sijabat. Tuhan, Engkau senantiasa boleh campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, pekerjaan aktivitas mereka, sehingga lewat apapun yang mereka boleh lakukan, kami percaya Tuhan juga campur tangan. Tuhan juga berkehendak baik dalam setiap kehidupan mereka. Dalam senang mereka Tuhan. Walaupun sering sekali tidak seperti yang mereka pikirkan, yang tidak seperti yang mereka rindukan terjadi dalam hidup mereka. Tapi biarlah sama seperti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau dan yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa kehidupan kami sepanjang hari ini, setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang hadir pada sore menjelang malam hari ini, Bapak Paul, Bapak Brahmana Sembiring, Bapak Joni Iskandar, terutama hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Herul Gultong, Ibu Messi, juga Ibu Mika, Pendeta Derikson, Bapak Sutarjo juga Tuhan, Bapak Yandi Wijaya, Bapak Anfal, Ibu Biona, Ibu Cindy yang juga jauh dari kami di luar negeri, Tuhan juga berkati. Dan begitu juga Bapak Liman Handoko, Pak Lud dan Ibu Rita juga yang begitu juga memberikan waktu pelayanan walaupun berada di luar negeri. Ibu Lydia Jumadi, Pak Matius, terima kasih Bapak surga buat kebersamaan kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami tahu Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami. Terima kasih Bapak surga. Biarlah aktivitas kami sepanjang hari ini bahkan malam hari ini, ketika kami masih juga Tuhan izinkan untuk melayani, juga biarlah Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan, kami juga serahkan kehidupan mereka ke dalam kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan memberkati. Kalau ada yang dalam sakit penyakit, biarlah Tuhan senantiasa boleh berikan kesembuhan. Ketika mereka susah, Tuhan memberikan penghiburan. Dalam ketika kelemahan, Tuhanlah beri kekuatannya. Terima kasih Bapak surga. Kami bersyukur buat sore menjelang malam hari.
Kami percaya dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan yang berkati kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita terima berkat daripada hambanya, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Merintah Komingguan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sempurna. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Abad. Mari kita angkat kedua tangan kita lihat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai kami semua, dan kami semua percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapa, Ibu, anak, mantu, cucu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kami percaya yang sakit malam ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.